Halo, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini kita akan menyusuri quarter life crisis. Ini merupakan ruang aman untuk kamu yang sedang berada di persimpangan hidup di usia 20 tahunan sampai 30 tahunan. Aku, Tina Marina, dan di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang apa sih itu quarter life crisis. Mungkin pada video ini kita akan bahas gejala dan fase pada quarter life crisis. Kita pasti tahu umur 20-an adalah masa yang penuh warna. Ada harapan, impian, tapi juga kebingungan dan tekanan. Nah, mungkin kamu pernah merasa bingung soal karir, ragu dengan pilihan hidup, atau merasa cemas lihat teman-teman itu sudah lebih maju. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Aku pun pernah merasakan seperti itu. Quarter life crisis itu rasa bingung dan cemas yang sering muncul saat kita beranjak dewasa. Biasanya di antara usia 20 sampai 30 tahun. Ini tuh bukan sekedar bingung biasa, tapi kadang mengganggu keseharian dan kebahagiaan kita. Uniknya, quarter life crisis itu berbeda dengan midlife crisis yang biasanya terjadi di usia 40 atau 50 tahunan. Quarter life crisis itu muncul ketika kita mulai menghadapi tuntutan dunia dewasa. Setelah lulus kuliah, cari kerja, dan harus hidup mandiri. Bahkan harus bikin keputusan penting yang menentukan masa depan diri sendiri. Kebingungan soal karir dalam quarter life crisis itu bukan merupakan perpaduan ketidakpastian masa depan atau ketidakpuasan dengan kondisi saat ini. Tekanan sosial dan keluarga, serta perbandingan sosial yang membebani. Kebingungan soal karir dalam quarter life crisis itu bukan merupakan perpaduan ketidakpastian masa depan, ketidakpuasan dan kondisi saat ini, tekanan sosial dan keluarga, serta perbandingan sosial yang membebani. Kondisi ini normal terjadi, tetapi jika dibiarkan tanpa pengelolaan itu bisa menghambat perkembangan pribadi dan profesional. Sekarang kita akan bahas mengenai gejala quarter life crisis. Pertama, kadang kita merasa stagnan, seolah-olah itu tidak ada kemajuan dalam karir. Kalau ngomongin soal merasa stagnan, kayak gak ada kemajuan dalam karir ataupun hidup, ini sebenarnya perasaan yang sering banget dialami saat quarter life crisis. Bayangin aja, kamu udah kerja keras, mungkin tiap hari bangun pagi, ke kantor, atau sibuk sama pekerjaan. Tapi dibalik itu semua, kamu kayak ngerasa, kok datar aja ya? Perkara yang dikerjain gak bikin maju, gak ada capek yang terasa berarti. Itu rasanya kayak lagi muter-muter di tempat yang sama tanpa tahu kapan bakal ada perubahan. Contohnya, kamu mungkin udah di posisi kerja yang sama selama bertahun-tahun, tapi nggak naik-naik juga, nggak dapet promosi atau tantangan baru yang bikin kamu berkembang. Kadang proyek yang dikerjain tuh terasa monoton dan bikin jenuh. Dan keadaan itu, motivasi kerja juga jadi turun. Karena kamu merasa usaha yang udah dilakukan nggak berubah hasil ataupun kemajuan. Sampai akhirnya, kamu merasa kalau hidup ini tuh kayak jalan di tempat tanpa arah yang jelas. Dan kamu takut kalau terus-terusan akan seperti ini saja. Lebih parahnya lagi, perasaan ini sering bikin kita bingung antara bertahan di zona nyaman yang amat tapi membosankan, atau berani ambil resiko untuk pindah atau mulai hal baru, yang ujung-ujungnya malah bikin galau dan stres takut gagal. Kadang juga tuh muncul perasaan iri waktu lihat teman sebaya itu yang kelihatan lebih cepat naik karir atau lebih sukses, yang bikin kita tuh semakin ragu sama kemampuan diri sendiri. Intinya merasa stagnan tuh kayak ada di tempat itu bikin kita seperti kehilangan semangat dan energi untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Bahkan hobi yang dulu disukai jadi udah nggak asik lagi. Tapi perasaan ini juga sinyal penting bahwa kita butuh perubahan dan refleksi diri untuk cari apa yang sebenarnya kita mau dan kita perlukan, supaya hidup bisa lebih bermakna dan produktif lagi. Kemudian sering membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita mulai ngomongin soal membandingkan diri dengan orang lain, ini sebenarnya salah satu hal yang paling sering bikin banyak orang itu merasa down. Khususnya yang lagi mengalami quarter life crisis. Jadi merasa nggak nyaman dalam hidupnya. Bayangin aja, kamu tuh sedang scroll media sosial, lihat teman-teman seumuran tuh kayaknya sudah punya karir keren, hubungannya tuh lebih stabil, atau kehidupannya yang terlihat lebih sukses dari kita. Terus dalam hati tuh mulai muncul perasaan seperti, kenapa aku belum sampai di situ? Apa aku kurang usaha ya? Kenapa hidupku beda banget? Nah, perasaan seperti itu sering banget muncul karena kita tuh punya kecenderungan alami buat membandingkan diri
sebagai cara mengukur apakah kita sudah cukup atau belum. Tapi sayangnya, membandingkan diri dengan orang lain lebih banyak mendatangkan efek negatif daripada positif. Karena yang kita lihat biasanya cuma highlight paling bagus dari hidup mereka, bukan perjuangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Jadi wajar kalau kita merasa rendah diri, nggak puas, bahkan stres. Padahal setiap orang tuh punya perjalanan hidup masing-masing, timing dan tujuan yang berbeda-beda. Membandingkan diri justru bikin kita lupa fokus ke apa yang sebenarnya kita mau dan perlukan. Kalau terus-terusan seperti itu, biasanya bikin stuck, kayak kehilangan motivasi, bahkan merasa minder dan pesimis. Saran terbaik itu mulai sadar dan menghentikan kebiasaan membandingkan ini. Lalu, coba fokus ke diri sendiri. Apa yang sudah kamu capai? Apa tujuan dan impian yang sebenarnya? Bagaimana kamu bisa melangkah maju satu persatu tanpa harus terganggu sama pencapaian orang lain? Muncul keraguan terhadap diri sendiri. Kalau ngomongin soal muncul keraguan terhadap diri sendiri, ini sering banget jadi bagian dari quarter life crisis yang bikin kita jadi bimbang dan kehilangan rasa percaya diri. Misalnya, kamu mulai mempertanyakan, apakah aku benar-benar mampu melakukan ini? Apakah pilihan yang aku ambil selama ini sudah tepat? Perasaan ragu-ragu ini tuh muncul bukan tanpa alasan, tapi karena ketidakpastian yang tinggi tentang masa depan, baik itu dalam karir, hubungan, maupun tujuan secara umum. Saat kita merasa keraguan ini, biasanya disertai oleh perasaan takut gagal atau takut tidak memenuhi ekspektasi, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Misalnya kamu mungkin sudah berusaha keras di pekerjaan, tapi ada suara dalam diri yang bilang, apa aku udah cukup baik? Apa aku akan terus begini tanpa ada peningkatan? Keraguan ini tuh bahkan bisa bikin kita sulit untuk mengambil keputusan, karena kita takut salah langkah. Ini juga bisa berujung pada sensasi terjebak dalam ketidakpastian, di mana setiap pilihan terasa berat, dan kamu mulai meragukan kemampuan insting serta keputusan sendiri. Padahal, keraguan ini sebenarnya tanda bahwa kamu tuh sedang menghadapi fase pencarian dan pengen memastikan bahwa jalan yang dipilih memang benar dan juga tepat. Yang penting di sini, kita harus bisa menerima keraguan itu sebagai bagian dari proses, bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti atau bahkan dihindari. Cobalah untuk refleksi diri, diskusi dengan orang terdekat ataupun profesional, dan ingat bahwa keraguan itu wajar, terutama saat sedang mencoba mencari jati diri dan arah hidup yang sesuai. Kadang keraguan itu juga jadi pendorong untuk kita terus belajar dan maju, asal kita tidak terjebak terlalu lama di dalamnya. Quarter life crisis juga bisa dipicu oleh tekanan dari lingkungan sekitar dan tuntutan sosial yang kadang terlalu tinggi, sehingga itu membuat kita merasa tidak pernah cukup baik, burnout atau kelelahan emosional dan fisik. Akibatnya tuh stres berkepanjangan juga menjadi faktor pendukung kondisi ini. Menurut psikolog, ada beberapa fase yang dilewati selama quarter life crisis, yaitu ada fase kebingungan dan ketidakbahagiaan, di mana kita merasa sulit bahagia meski sudah mencapai banyak hal. Kalau kita ngobrol soal fase kebingungan dan ketidakbahagiaan dalam quarter life crisis, biasanya fase di mana kita merasa sulit bahagia meskipun sudah mencapai banyak hal dalam hidup. Misalnya kamu sudah punya pekerjaan, mungkin sudah ada pencapaian tertentu, tapi ada rasa kosong atau nggak puas di dalam hati. Rasanya seperti ada yang hilang atau hidup ini belum sesuai harapan, meski dari luar kelihatan baik-baik saja. Kebingungan ini tuh muncul karena kamu mulai mempertanyakan tujuan dan makna dari apa yang sudah dicapai. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Atau apakah aku menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan harapanku sendiri? Atau cuma mengikuti apa yang diharapkan orang lain? Di fase ini, perasaan tidak stabil tuh sering muncul, mulai dari rasa sedih, kehilangan semangat, hingga kesulitan menemukan motivasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, tekanan untuk sukses sesuai ekspektasi sosial dan keluarga juga bisa bikin perasaan ini tuh makin berat. Bisa saja kamu merasa terjebak di tengah pilihan hidup yang membingungkan dan merasa sulit untuk mengambil keputusan yang benar. Situasi ini yang membuat seseorang merasa tidak bahagia,
walau seharusnya sudah merasakan kebanggaan terhadap pencapaiannya. Kadang juga membuatmu merasa kehilangan arah dan seperti jalan di tempat, padahal sudah berusaha keras. Karena itu penting untuk memberi ruang untuk refleksi, jujur terhadap perasaan sendiri, dan mencari dukungan agar bisa melewati fase ini dengan lebih baik. Jangan takut untuk menanyakan apa yang benar-benar aku inginkan, dan mencoba hal-hal baru yang mungkin bisa membawa makna lebih dalam di hidupmu. Kemudian yang kedua, ada fase pencarian, mencoba menemukan kembali motivasi dan tujuan hidup yang nyata. Fase pencarian dalam quarter life crisis itu momen ketika kamu mulai mencoba menemukan kembali motivasi dan tujuan hidup yang nyata. Setelah merasa bingung dan tidak bahagia dengan kondisi yang ada, fase ini biasanya ditandai dengan dorongan yang kuat untuk keluar dari zona nyaman dan memberi sesuatu yang benar-benar membuat hidup tuh terasa berarti. Kamu mungkin mulai mempertanyakan sama diri sendiri, sebenarnya apa sih yang aku mau dalam hidup ini? Apakah karir yang sekarang sesuai dengan passionku? Apa aku sudah jalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang penting buatku? Di fase ini, kamu cenderung lebih terbuka untuk bereksperimen, mencoba hal-hal baru, atau bahkan mengubah arah hidup yang sebelumnya tuh sudah direncanakan. Meskipun itu terasa menakutkan. Misalnya, kamu bisa mulai cari hobi baru, ikut pelatihan atau kursus, sampai mempertimbangkan pindah kerja atau bahkan ganti bidang. Fase ini bukan cuma soal mencari jawaban konkret, tapi lebih ke proses eksplorasi untuk mengenal diri sendiri lebih dalam dan menemukan apa yang membuatmu merasa hidup dan punya tujuan yang jelas. Ketiga, fase eksplorasi. Mengambil langkah aktif untuk keluar dari kondisi stagnan, meski diiringi rasa cemas dan kehilangan. Fase eksplorasi dalam quarter life crisis itu sebenarnya saat dimana kamu mulai mengambil langkah aktif untuk keluar dari kondisi stagnan yang bikin kamu merasa terjebak. Jadi setelah merasa bingung, gak puas, atau stuck di satu titik, di fase ini kamu mulai mencoba-coba hal baru, mencari peluang, atau berusaha membuka jalan berbeda supaya hidup tuh terasa lebih bermakna dan juga bergerak lebih maju. Misalnya, kamu mungkin mulai berpikir untuk pindah kerja, belajar skill baru, memulai hobi yang berbeda, atau memperluas jaringan sosial. Walaupun ini langkah yang positif, tidak bisa dipungkiri bahwa fase eksplorasi juga disertai rasa cemas dan ketidakpastian yang cukup besar. Kamu mungkin merasa takut kalau perubahan ini nggak berhasil atau malah membuat situasi jadi lebih rumit. Di fase ini, perasaan kehilangan juga bisa muncul. Misalnya kehilangan rasa nyaman karena harus meninggalkan lingkungan lama, atau kehilangan kepastian yang selama ini dianggap sebagai pegangan. Tapi, justru dari rasa cemas dan ketidakpastian itulah kamu belajar memahami diri sendiri lebih dalam dan menemukan apa yang benar-benar kamu inginkan. Jadi, fase eksplorasi itu seperti perjalanan penuh tantangan yang membutuhkan keberanian, tapi sekaligus kesempatan untuk tumbuh dan menemukan arah baru dalam hidup meskipun penuh ketidakpastian. Fase ini esensial supaya kamu bisa keluar dari kondisi yang stagnan dan membangun hidup yang lebih sesuai dengan nilai dan tujuan pribadimu. Coba kamu bilang ke diri sendiri, oke, aku sudah cukup lama ngerasa stuck. Sekarang aku mau coba hal-hal baru meskipun ada rasa takut. Aku tahu ini belum pasti, tapi aku siap belajar dan terus maju. Itulah inti dari fase eksplorasi dalam quarter life crisis. Yang keempat, fase penerimaan dan penyesuaian. Mulai menerima ketidakpastian dan mencari cara untuk menjalani hidup dengan lebih berarti. Fase penerimaan dan penyesuaian dalam quarter life crisis itu adalah tahap di mana kamu mulai belajar menerima ketidakpastian hidup dan mencari cara untuk menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Jadi, bayangin kamu sudah melewati kebingungan, pencarian dan eksplorasi yang penuh tantangan. Sekarang, waktunya untuk menenangkan diri dan mulai menerima bahwa hidup ini tuh memang nggak selalu pasti dan sempurna. Saat memasuki fase ini, kamu mulai memahami bahwa nggak semua hal bisa kamu kendalikan. Dan itu sebenarnya hal yang wajar. Rasa cemas dan ketidakpastian yang dulu sering muncul mulai bisa diterima sebagai bagian dari proses kehidupan. Kamu mulai lebih realistis dan belajar untuk beradaptasi dengan keadaan, tanpa harus selalu merasa frustasi kalau segala sesuatu belum jelas atau sesuai rencana. Jadi kamu harus bilang ke diri sendiri,
Aku nggak perlu sempurna atau tahu semuanya sekarang. Aku cukup jalani saja dengan cara yang baik dan mencari hal-hal yang membuat hidupku bermakna. Kamu juga mulai menyusun rencana hidup yang lebih fleksibel, menerima kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran, dan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Selain itu, fase penerimaan ini juga mendorong kamu untuk membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain, serta memperkuat nilai-nilai yang kamu anggap penting. Dan begini, hidup tuh lebih jadi seimbang, dan kamu bisa terus maju dengan rasa percaya diri yang baru, meski ketidakpastian tetap ada. Singkatnya, fase ini adalah momen kedewasaan di mana kamu nggak cukup berjuang melawan ketidakpastian, tapi juga belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan hidup yang penuh dinamika. Inilah kunci supaya quarter life crisis nggak jadi beban, tapi justru jadi pengalaman yang bikin kamu kuat dan bijak dalam menjalankan hidup. Sekian dulu video dari aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian yang sedang merasakan di tahap ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!